guys, geger lagi ya. Ternyata sekarang orang di media sosial semakin besar harapan mereka untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Wow, sadis sih teman-teman. Kita akan lihat beberapa video yang mengguncang Prabowo, mengguncang Jokowi. Apa yang mereka lakukan selama ini ternyata tak ada hasil. Simak videonya guys. Sebetulnya yang merusak polisi ini siapa sih? Nah, yang merusak polisi ya menurut saya ya Pak Jokowi tadi. Pak Jokowi dituding lagi merusak polisi ya. Dia Pak Presiden merasa jadi presiden ya baru 3 bulan atau 4 bulan tuh, Oktober November sampai Januari Februari ya, Januari lah 3 bulan langsung memberhentikan Kapolri Jenderal Sutarman. Nggak bisa itu, dia masih 1 tahun. Kapolri itu dipilih oleh Dewan Kebijakan Pangkat Tertinggi di Polri, BPK Polri. Saya pernah ikut pemilihan Kapolri waktu Pak Sutarman. Carikan yang terbaik siapa? Cari, bukan nyari diri kita sendiri. Cari nih siapa? Nah, Presiden mengatakan, tolong carikan masih kurang lebih 2 tahun. Cari, ketemu Pak Sutarman. Oh ini ponakan saya yang masuk duluan, ini mantu saya kok nggak bisa. Justru ada yang ngomong gitu langsung kita kasih kartu merah, warna aja gitu. Jadi putra terbaik itu harus setelah terpilih menjadi Kapolri bisa calonnya 2 atau 3. Nah, itu serahkan presiden. Nah di situ hak prerogatif presiden. Sepertinya Pak Ugro ini ya sudah semakin masuk sana sini ya, ijazah Pak Jokowi masuk. Apakah Pak Ugro ini pernah sakit hati karena dipecat? Karena mungkin umur masih muda dan sudah dipecat Pak Jokowi pada saat itu sebagai Wakapolri, dan sekarang semakin keluar-keluar saja untuk melengsarkan situasinya karena ada politik besar sih ya. Karena ketika mereka tidak berusaha untuk menjatuhkan Pak Jokowi dari sekarang, maka suara rakyat Indonesia itu full ke Pak Jokowi ketika nanti Gibran akan semakin dekat dengan yang namanya Wapres. Itu akan menyakitkan. Dan mereka sekarang terus-terusan berusaha bagaimana cara setidaknya bisa mengurangi suara Pak Jokowi. Memang lanjutkan misimu supaya kalian benar-benar terkurung di dalam sikap dan rasa sakit hati yang begitu dalam. Kebenaran, kejujuran. Si kambing ini udah pakai kacamata hitam juga. Saya udah pakai kacamata hitam juga. Berarti 2 ekor kambing sudah jelas di mata Anda sekarang. Mari kita simak apa lagi nih. Instan karma Tifa, apartemen disita terjerat hutang piutang. Wow, ini menarik nih teman-teman. Kicau mania, kicau. Itulah instan karma kau, Tifa. Ya, instan karma. Sebenarnya saya nggak setuju sih kalau si Rismon ini keluar sih, karena dia sebelumnya ini sampai urat leher tuh keluar tuh dukung Roy memfitnah Pak Jokowi. Dia sebenarnya dalang utamanya dia, tapi misalnya udah RJ dan itu diterima Pak Jokowi. Ketika nanti diusut, ini si bocah satu ini nanti bakal ketangkep juga nih, karena pada awalnya dia kan yang mengatakan, yang meneliti jasa Pak Jokowi palsu. Dan seperti yang dikatakan Roy Suryo, misal ada terjadi pembunuhan sedang ditusuk-tusuk itu sama Rismon, datang Tifa dan Roy, wah apa kamu Rismon gini tuh. Kemudian dia RJ yang tersangka itu Roy sama si Tifa. Ini yang dilakukan beliau ini. Tapi sekarang tidak masalah sih, yang penting media sosial kita rame, ada info-info terbaik terus kan. Itu Ya, yang terpenting. dan beredar dulu ya waktu saya masih kebenaran. Waktu saya masih jadi penjilat. Kalau mereka yang masih belum percaya tentang pecah kongsi ini saya berikan fakta yang terjadi sebelumnya. Pada saat saya masih di bawah koordinasi Abraham Samad ya, baik saya, Suryo maupun Tifa, ada kejadian yang unik ya, yang Terbongkar sebenarnya lagi nih. pecah kongsi ini sudah lama ya. Nah, pada saat itu ya, Tifa ini entah dengan pertimbangan apapun dari Abraham Samad, Tifa ini dipecat. Oh, Ya, ketika kami masih berada di bawah koordinasi Abraham Samad, Tifa ini dipecat sebagai klien.
Wow. Ya, ingat, Tifa yang Tifa dipecat. ini dipecat sebagai klien. Entah pertimbangan apa saat itu, terjadi perdebatan luar biasa ya antara Abraham Samad dan Tifa. Ya, pada saat Tifa ini dipecat ya, dan Tifa saat itu apa? Nangis gitu ya kan. Kenapa nangis. saya sebagai klien dipecat, bla 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 bla. Itulah yang terjadi. Wow, itu seru banget itu di kantor Abraham Samad. Ya kan, perdebatan. Saya cuma diam, apa yang terjadi di antara orang ini dua. Tiba-tiba si Tifa dipecat oleh Abraham Samad. Sampai detik ini pun saya tidak tahu apa pertimbangannya, ya kan, si Tifa ini, gitu loh, ya kan. Jadi berikutnya juga, ya, sebelum pemecatan itu terjadi, ya, jadi si Al-Katiri, ya, pengacaranya Tifa ini juga sempat diusir, diusir dari pertemuan di kantor Abraham Samad. Kenapa Al-Katiri ini diusir? Karena dia menghadiri ILC di tempat Bang Karni Ilyas, ya. Nah, jadi Al-Katiri ini ya menghadiri ILC tanpa persetujuan koordinasi Abraham Samad Gitu dan ceritanya, Kozi hingga Nurdin. ribut ya. Jadi Ois. Al-Katiri ini sampai diusir, dan itu ramai sekali pada saat itu, gitu. Ya, jadi di bawah koordinasi Abraham Samad ini harus disepakati siapa yang tampil di mana, baik di podcast, terutama podcast besar di ILC maupun di televisi. Nah, ternyata Al-Katiri ini tidak terkoordinasi dulu, tidak izin dulu, gitu loh, tidak izin dulu kepada Abraham Samad dan timnya, terutama Kozi Nurdin, karena di situ harus dibagi siapa yang tampil di TV, Kozi Nurdin ke sana, Al-Katiri ke sini, atau yang lain-lain gitu. Itu di bawah koordinasi. Jadi kalau kita bicara tentang pecah kongsi itu sudah lama terjadi, gitu loh, ya. Jadi Tifa pun sudah dipecat, gitu loh, sebagai klien. Bayangkan, sebagai klien dia sudah dipecat, dan itu ribut saat itu, ribut seribut-ributnya, sampai nangis Tifa itu di situ. Entah berebutan tampil ke TV, ya kan? Apalagi sekarang ada pengacara oportunis tiap hari masuk TV yang dulunya entah siapa itu, gitu ya kan? Yang jago hafal pasal itu, gitu loh. Ya, saling iri lah mereka. Paling di dalam sekarang juga udah saling sikut-sikutan, ya kan? Berarti mereka rebutan syuting ini ceritanya ya, berebut untuk masuk TV, menebar fitnah itu bukan apa-apa. Mereka mencari bagaimana pembelaan terhadap mereka ya. Sudah tidak bisa tertolong lagi. Sampai 1 abad pun negara kita akan tetap seperti ini. This is how I make sure I survive an art market. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami Demi Allah ini sebelum puasa saya ditawari uang 3 miliar. Ada menantu saya, ada anak saya. Penipu lagi. Kemarin sudah saya bahas, saya dikasih jam harganya 92 juta. Tapi sebelum nawari uang 3 miliar ngasih jam dulu, ya udah saya terima. Saya kan nggak tahu kalau dia orangnya Jokowi. Nih Gus, pakai jamnya Gus, kenang-kenangan. Oke, makasih Mas. Nih Gus, untuk masjid 100 juta. Oke, saya terima Mas. Terakhir, Gus, sampean piro sih rugine selama Jokowi jadi presiden? Oh ya akeh Mas, 3 miliar 4 miliar ya banyak. Pesantren di Palu hilang, di penjara, sidang Palu, sidang Surabaya, sidang Solo, sidang Jakarta, banyak Mas. Kalau secara uang miliaran, tapi kalau secara non uang, batin ini nggak bisa ditukar dengan uang. Ya wes Gus, aku lek batin gak iso, wes duitnya tak ganti nih.
3 miliar tak ganti ini sampean gawe pesantren. Siapa yang percaya dengan beginian? Zaman dulu sebelum saya masuk situ, Apa? pajak dan bea cukai itu nggak boleh diperiksa oleh kejaksaan, KPK dan lain-lain. Kenapa? Saya juga nggak tahu. Begitu mereka mau itu pasti mereka menterinya ke presiden untuk minta diberhentiin. Jadi tempat itu tempat yang terlindung. Nah baru tahu kan? Jadi koruptor di situ terlindung. Oh. Sekarang saya obrak-abrik, saya buka aja itu. Ya sekarang masuk aja, tapi jangan lama-lama. Ada perlawanan nggak waktu Bapak buka itu? Ada yang jelek-jelekin katanya saya yang ngasih nama mereka. Saya nggak ngasih nama mereka punya dosa aja dikejar. Iya. Dia bilang ke Pak Jaksa Agung, kalau ada yang salah ya periksa aja Pak, kita di mata hukum sama. Iya. Tapi jangan lama-lama, maksudnya jangan sepanjang tahun, nanti nggak kerja lagi orang-orang saya. Iya. Itu jadi sekarang bebas, KPK boleh masuk, ini boleh masuk, tapi asal buktinya clear. Aturan siapa Pak waktu itu? Kenapa nggak bisa di... Nggak ada aturan, tarik intervensi dari atas. Oh, unwritten ini ya? Ya, jadi menteri yang itu Unwritten rules ya? intervensi. Jadi makanya susah merubah kebiasaan seperti itu kan. Perlu waktu, saya baru berapa 8 bulan, tapi udah membaik sedikit. Karena ancaman presiden jelas. Kalau dalam waktu setahun nggak ada perbaikan, bea cukai akan dibubarin. Diganti sama SGS. Apa itu? Itu Societe General apa gitu, surveyor dari Swedia, Pak Swiss kalau nggak salah. Sistemnya gimana? Ini aja di outsource, dia ngerjain semuanya, kita terima duit. Oh, jadi Kira-kira. outsource semua? Jadi orang pajaknya, bea cukai pecat semua, kira-kira gitu, 16.000 saya remahin. Kan nggak bagus. Saya bilang, Pak Presiden saya beresin dulu Pak setahun. Tapi ya, Oh, udah ada wacana itu? ada wacana. Saya baru tahu nih. Oh, udah diputusin malah. Presiden bilang, ganti, bubarkan. Saya ngerayu. Ini Jadi semangatnya Mas Kosin kemarin terlalu menyalahkan. geng Solo nobar, ributan mereka pakai layar tancap aja. Oh, biarin aja mereka ribut, jangan ada yang misahin. Perseteruan internal antara Kosinudin, Tompel, Kokosip, HPS, Refli, Gofur, Soraya, Tifa, Roy. Apa nih? Paham, ya gitu. Jangan. Lawyer itu harus smart. Bukan berarti lawyer itu harus kemudian melawan, tapi melawannya kemudian asal melawan, sehingga kemudian malah tampak seperti aktivis. Nah kan kadang-kadang Mas Kosinudin baik, tapi kalau karena kemudian kadang-kadang terlalu keras, sehingga malah nabrak kanan ngabrak kiri, itu justru membuat tidak kondusif. Itulah yang membuat Dr. Tifa awalnya kemudian mundur. Sempat ada ketidakpuasan atau slack, saya tidak bisa tarik tahu alasannya apa. Mulainya dari ketika sahabat kita, pejuang kita sekarang yang tadi bersama Dr. Tifa, itu Pejuang. mungkin ada sedikit ketidakcocokan ya dengan teman-teman yang ada di tim Takayul. Nah, Katakan saja mereka sedang Ya. berseteru. Gimana caranya yang akan Mas lakukan untuk gampangnya mendamaikan Mas Khozin dengan Mas gini, Erhat? saya sebenarnya juga sudah sejak awal itu didampingi Tokham. Jadi ini sekaligus saya klarifikasi. Oke. Tokham itu tidak ada hubungannya dengan Mas Refli. Ya. Oh, Kasihan Mas Refli. Mas jadi Refli bukan bentukan baru ini. bukan. Tokham itu sudah sejak kasus Tupa. Nah, jadi jangan nyalahin Tokham sebenarnya. Oke. Saya omong apa nih? Kalau benar saya katakan benar, kalau enggak. Jadi semangatnya Mas Kosin kemarin terlalu menyalahkan Tokham, ya gitu. Jangan, ya itu bukan. Jadi Tokham sama sekali nggak salah. Tokham itu saya, ya artinya yang bukan milik saya, tapi itu sudah ada dan itu mendampingi saya semenjak awal. Saya tahu pasti ya yang namanya hak hukum seorang klien seperti saya itu sah-sah saja mau menandatangani sampai ratusan surat kuasa pun nggak ada soal. Jadi kalau kemarin Mas Kosin menunjukkan surat kuasa, ya itu nggak, sebenarnya biasa tanda tangan yang sama di Tokham, tanda tangan yang sama waktu Troya, tanda tangan yang sama waktu itu masih Bala RRT, ya. Jadi sebenarnya nggak soal, karena klien tuh sah. Yang tidak boleh, nah ini yang tidak boleh, atau kalau itu boleh nanti disebut melanggar etika seorang advokat. Ada seorang advokat yang ikut di 2 tempat. Jadi makanya kalau kemarin juga muncul ada peristiwa Mas Gafur Sangaji dan juga Mbak Soraya kemudian dilepaskan, saya pakai istilah dilepaskan, dan Mas Gafur juga sudah menyampaikan klarifikasinya kan, dilepaskan dari Taka, ya sah-sah saja, nggak ada soal, ya niatnya kan baik. Nah
di tengah perjalanan memang kemudian sempat terus terang ya ini sempat ada ketidakpuasan atau slack, saya tidak bisa cari tahu alasannya apa. Mulainya dari ketika sahabat kita, pejuang kita sekarang yang tadi bersama Dr. Tifa, itu mungkin ada sedikit ketidakcocokan ya dengan teman-teman yang ada di tim Taka ini. Kemudian Dr. Tifa menyatakan tidak lagi dibela, dan Dr. Tifa sudah membentuk tim hukum sendiri awalnya. Kenapa kemudian yang ada yang mengemuka ke permukaan Tampaknya adalah Kosin sama Refli, kalau menurut Mas? Ya, kalau menurut saya mungkin pernah ada peristiwa sebelumnya yang membuat mereka berdua, beliau berdua itu berhadapan-hadapan. Refli itu memang yang namanya lawyer itu selalu berkata gini, lawyer itu harus smart. Yeah. Bukan berarti lawyer itu harus kemudian melawan, tapi melawannya kemudian asal melawan, sehingga kemudian malah tampak seperti aktivis. Nah kan kadang-kadang dengan segala hormat saya kepada Mas Kosinudin baik, tapi kalau karena kemudian kadang-kadang terlalu keras sehingga malah nabrak kanan nabrak kiri, itu justru membuat tidak kondusif. Itulah yang membuat Dr. Tifa awalnya kemudian mundur dari Dr. Tifa, kemudian mengajukan surat. Kalau itu Dr. Tifa mundur dari Taka dan dia ingin berjalan tanpa, ya dia sebutlah beberapa orang, saya nggak mau dengan ini itu Dr. Tifa. Kami itu bagian tidak terpisahkan. Jangan justru malah teman-teman ini malah kemudian membuat gerakan yang malah bisa memisahkan kita. Nggak usah. Jadi ya kalau kemarin misalnya ada yang kepleset, bisa juga yang kepleset itu bukan Mas Kosin, bisa juga yang kepleset itu orang lain. Bahkan kalau misalnya Mas Kosin menuduh Mas Refli yang kepleset, ya nggak apa-apa, itu sekali lagi biasa, lumrah dalam satu revolusi. Kalaupun nanti di ujung akhirnya akan ada yang mungkin tidak bisa membersamai lagi, ya, karena mungkin nggak mau lah kalau ikut Mas Roy, berarti harus ada di bawah koordinator itu, gitu. Saya tetap mengaturkan ucapan terima kasih sebesar-besarnya. Jangan cuma kritik Pak Jokowi saja. Bagaimana dengan proyek-proyek mangkrak tuh di belakang Hambalang tuh? Mangkrak yang dibiarkan oleh Pak SBY. Bagaimana dengan proyek mangkrak tuh yang di belakang saya tuh? Kita masuk untuk mengambil konten saja katanya dilarang. Saya tanya undang-undang atau peraturan, tidak satu pun yang dapat mereka dari pihak Satpam tidak mampu membuktikan ke saya. Ini yang dibangun oleh Pak SBY yang gagal nih. Nih, proyek gagal nih. Nih, proyek gagal. Ini proyek gagal nih. Mega proyek yang dimaksudkan oleh AHY, ya. Saya tantang Pak AHY untuk membangun. Jangan cuma omon-omon, jangan cuma kritik Pak Jokowi saja, tetapi ini tolong dibangun. Menghabiskan anggaran sekitar 2,5 triliun. Tolong Pak SBY bangun, jangan banyak bicara. Pak AHY, Anda kan menteri koordinator. Alor bait tolol. Katanya kuliah banyak S-nya, S2-nya 2, entah S2, entah S3-nya 2. Tapi menyuruh SBY yang udah pensiun untuk membangun lagi. Kan goblok. Aduh, parah sih. Michael, terima kasih Dr. Jul, Bang Rustam, dan Bapak Ibu serta para YouTuber. Kalau yang akan saya sampaikan ini info tentang Gibran, direct or indirect, langsung atau tidak langsung akan berpengaruh juga kepada Jokowi. Nanti saya ceritakan apa hubungannya, korelasinya di mana, ya. Pertama, saya harus sampaikan dulu bahwa ini merupakan kompetensi saya, Mike, sebagai Sekjen Forum Komunikasi Diaspora Indonesia. Saya perlu spill sedikit aja. Saya membangun diaspora ini sejak tahun 2009. Waktu saya masih ditugaskan oleh kantor saya di London, Inggris selama sekian tahun. Di situ saya membangun jejaring networking teman-teman saya di seluruh daratan Eropa yang saya perlukan konteksnya untuk pekerjaan saya at that time. Qadarullah tahun 2019 dan 2024 mereka semua kontak saya ini 2019 pendukung Prabowo, 2024 pendukung Anies. Poin saya bukan itu. Poin saya adalah bahwa kontak saya yang sekarang ada 25 negara, saya udah bikin absennya ya. Datanya udah saya bikin ya. 25 negara yang menjadi kontak saya, dan dengan bermodalkan itu termasuk diantaranya teman-teman FKDI yang di kota Sydney. Nah, ini konteksnya dengan saya dengan Mas Roy ke sana.
Wallahi Bapak Ibu, ini yang sebenar-benarnya terjadi, saya sampaikan. Dalam kesempatan baik ini, luar biasa Bu Mary, terima kasih ya. Saya sudah diundang di acara Bu Mary yang luar biasa keren ini. Jadi, waktu itu saya dapat info dari teman di Sydney, namanya Pak Iksan Katwande, bahwa dia, Pak Iksan ini, tahun 2018 diminta mendampingi Gibran dan keluarganya ketika waktu itu Jokowi beserta rombongan melakukan kunjungan kerja ke Sydney. Teman saya ini menggunakan mobilnya, ya, mendampingi Gibran. Yang waktu itu Gibran minta diajak ke tempat dulu, dia bilang dia sekolah di satu tempat. Nah, nama tempatnya itu, lembaganya namanya adalah Insert Language Center. Jadi bukan sekolah, bukan college, apalagi university. No, absolutely not. Ini yang orang salah, yang kemudian oleh Kemendikbudrismen dibilang itu setara dengan SMA. Berarti Gibran itu bukan lulusan universitas tapi lulusan center ya? Iya, jadi gini, YouTuber yang saya hormati dan Bapak Ibu sekalian. Ketika itu saya bilang sama Mas Roy, Mas mau nggak? Ayo kita ke Sydney. Jadi saya yang ngajak Mas Roy ya, jangan salah. Karena Mas Roy nggak punya teman di Sydney, yang punya teman saya karena komunitas saya. Mas Roy bilang oke, bagus, suatu saat. Singkat cerita, kami berdua berangkat tanggal 31 Oktober 2025 yang lalu. Ada satu cerita yang tidak muncul di permukaan. Ya. Tahunya kami ketika besoknya tanggal 1 November kami tiba di Sydney, ada informasi dari Jakarta bahwa pada malam hari tanggal 31 Oktober itu harusnya Mas Roy ditangkap. Oh, pelarian itu berarti ke Sydney ya? Itu banyak orang nggak tahu. Dan saya nggak boleh ngasih tahu siapa yang memberitahu Mas Roy ketika malam itu harusnya ditangkap. Kalau Mas Roy ditangkap, ya saya pasti diajak untuk ditangkap maksudnya. Saya cuma bilang begini secara gurau, wah kenapa ya Mas waktu itu sampai nggak jadi tangkap? Kenapa Pak Agus? Kalau jadi tangkap kan saya pasti ditangkap juga dong. Lah iyalah, yang ngajak saya Mas Agus kok gitu. Wah, aduh, sayang ya, Mas Ria, sayang ya nggak jadi ditangkap. Loh kenapa? Ya kalau jadi ditangkap kan saya jadi ikut top. Just kidding. Nah, jadi malam itu mau ditangkap. Polisi sudah mau bergerak ke Terminal 3 di mana kami sedang menunggu take off jam 12 malam. Itu jam 10 malam beritanya tuh kami mau ditangkap. Bukan kami ya, Mas Roy. Kenapa itu tidak jadi? Karena ada intelijen lah ya yang datang ke Polda. Intelijen yang datang ke Polda untuk menyatakan bahwa rencana penangkapan dibatalkan. Oh gitu. Dibatalkan. Dan ini kekuatan besar juga yang saya nggak tahu. Kalau saya cuma berpikir praktis, saya cuma ngajak Mas Roy, saya cuma LO, liaison officer, hanya pendamping. Tapi materi substansi ada di Mas Roy. Oke, itu cerita yang nggak muncul di permukaan. Alhamdulillah kami selamat sampai di Sydney. Kemudian selama 4 hari kami di sana, poinnya adalah kami berhasil ngobok-ngobok ke Sydney. Saya dengan jaringan saya, Dr. Zul, sampai kepada kami ketemu dengan guru waktu Gibran dulu sekolah di sana. Gurunya masih ada. Jadi itu yang kemudian data dan info yang kami terima, dan guru itu bilang bahwa he's not came here to take a college or university, but he just take a short course for only 6 months. Jadi Gibran itu hanya kursus bahasa Inggris selama 6 bulan. Dan ini sama dengan yang Gibran sampaikan kepada Iksan Katwande, teman saya itu, bahwa saya dulu di sini sekolah Pak 6 bulan. Itu pengakuan Gibran. Walaupun Gibran tidak mengatakan selesai atau nggak selesai. Oke, anggap selesai. Hanya 6 bulan. Kalau hanya 6 bulan, berarti dia tuh kursus. Memang kursus. Di mana? Di Insert Language Center. Yang kalau lulus kursusnya sebagai modal awal untuk masuk ke UTS, University of Technology Sydney, gitu. Alurnya begitu, gitu. Nah,
katakanlah 6 bulan dia selesai kursusnya, harusnya dia dapat selembar yang namanya Certificates of Attendance. No, bukan kelulusan. Karena itu hanya sertifikat untuk kehadiran dengan nilai bla bla bla. Jadi bukan ijazah gitu. Nah, itu pun saya sampai sekarang masih belum dapat. Di Gibran punya nggak Certificate of Attendance dari Insert Language Center itu? Dan saya di sana juga ketemu sama 5 orang sahabat-sahabat yang baru ketemu di sana. Dulu sebelum mereka berangkat ke Sydney sebagai nurse, sebagai perawat, sekolahnya di Binawan yang di Jakarta Timur. Kalau Bapak Ibu pernah tahu, Kalibata. Ya, betul Bu Mary. Jadi 5 orang ini dulu sama-sama Gibran kursus bahasa Inggris di Insert itu. Dari 5 tuh 2 diantaranya satu kelas. Tapi, nah ini kata 2 orang ini sekarang mereka masih di Sydney, masih kerja jadi perawat di sana. Mereka selama 6 bulan tidak pernah melihat Gibran. No, maybe, nggak tahu. Jadi nggak karena gini Bapak Ibu. Kalau ada, saya bilang mungkin kalau pas dia duduk di sana, Anda duduk nih sih, enggak Pak Agus, kelasnya kecil cuma 60 orang satu kelas. Dan orang Indonesia seperti hanya waktu saya dulu tinggal di Inggris, kebiasaan orang Indonesia kalau di luar negeri ngumpulnya sama orang Indonesia lagi. Artinya ya mereka waktu sekolah di Inggris dulu kan juga begitu kan, Mike? Iya. Ini Michael pernah sekolah di Inggris nih. Nah. Michael sekolah di Inggris. Aku udah gak percaya lagi apa yang diomongin mereka ini ya. Potongan Michael sekolah di Inggris. Nanti bisa-bisanya dia punya ijazah itu dari sana. Bangki semua ya. Nah, jadi kami ngumpul Pak Agus setiap break sama lunch. Kalau ada Gibran pasti dia ada karena kami ngumpul semua di situ 60 orang itu. Atau jangan-jangan kalau ada Gibran yang ada pada begitu. Nggak tahu. Dan dia kan begitu anaknya wali kota, anaknya presiden, dan dia belum jadi apa-apa waktu itu kan, belum wali kota, apalagi wapres belum. Sudah. Itu 2018 kejadiannya, gitu. Gibran kursusnya 2006. Udah lama gitu ya. Nah, jadi dia nostalgia, napak tilas gitu. Nah, kemudian info yang saya dapat ketika saya sama Mas Roy masih di Sydney dari teman-teman saya, Solo kebakaran jenggot. Solo panik. Ini tadi yang saya bilang, apa korelasi antara temuan kami di Sydney dengan Solo? Karena apa? Berpengaruh kan? Gibran kan calon putra mahkota yang digadang-gadang mau jadiin bahkan jadi presiden. Kalau udah diganggu dari sejak saat itu kan nggak lancar. Artinya bapaknya nggak bisa tinggal diam, nggak bisa. Ini tadi yang saya bilang, direct or indirect, there will be correlation between Gibran dan Jokowi dan bapaknya. Nah, apa hasilnya? Yang tadi Michael bilang, rasa berdosa nggak saya ngajak Mas Roy ke sana? Pulang dari sana, Mas Roy pulang tanggal 9 November. 4 November, sorry. 4 November. Saya masih lanjut ke Melbourne karena masih ada misi lain. Jadi saya nggak bareng Mas Roy. Saya pulangnya setelah sebulan kemudian dari Melbourne kembali ke Jakarta. Waktu di Melbourne saya dengar kabar Mas Roy dan juga yang termasuk ini Bang Rustam jadi tersangka pada tanggal 9 November kalau nggak salah. Tersangka. Jadi gara-gara Pak Agus Susanto, Bang Rustam ikut-ikuti sekolah luar negeri. Padahal waktu itu saya tahunya Bang Rustam ada rencana. Enggak, ditetapkan jadi tersangka itu tanggal berapa November? Tanggal berapa November? Ya? Enggak jelas ceritanya ini. Jadi bahasa kasarnya gini, oleh-oleh dari sini membuat Mas SS jadi tersangka. Di satu sisi saya guilty feeling, tapi on another side banyak bilang Mas saya dapat teman banyak tuh Pak Nur Sam dari teman-teman di Jakarta. Pak Agus, alhamdulillah sukses. Alhamdulillah. Saya hanya nganterin Mas Roy. I'm doing nothing. Just a license officer. Saya cuma nganter Mas Roy, saya cuma memvideokan, ikut sedikit wawancara, tapi yang kerja itu Mas Roy, not me, gitu ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, yang sebenar-benarnya terjadi, sehingga
Kalau Gibran dibilang dia punya ijazah SMA atau yang setara dengan itu dari Sydney, bullshit. Oh. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan ya. Mereka terus-terusan bagaimana cara untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Terus membuat Gibran itu bagaimana supaya dia memiliki sebuah kesalahan sehingga bisa dimakzulkan. Ini mimpi pokok mereka. Tapi tanda kutip nih guys ya. Tanda kutip. Gibran dimakzulkan dengan tujuan mereka ingin mengambil posisi yang sekarang. Ada yang pengen jadi menteri, ada yang pengen jadi presiden, ada pengen wapres. Dan mereka ingin menjatuhkan Pak Jokowi dengan tujuan mengambil keuntungan mereka sendiri. Dan di sini kita bisa mengambil kesimpulan tak ada ujung dari perkataan mereka. Yang kita simak di situ bahwa beliau ini, si botak ini, mendampingi Roy Suryo ke Sydney. Dan mereka bertemu di sana dengan Gibran. Dan benar, artinya Gibran benar-benar kuliah, benar-benar melakukan les, bukan masalah sekolah. Kan mungkin mereka hanya menemukan Gibran di saat dia sedang les privat di les Institute Learn Center, ILC juga berarti singkatannya ILC juga di sana ya. Jadi tulisan sini saja, kalau begitu Wapres Gibran kebanggaan para termul itu hanya lulusan setingkat SD atau SMP. Yang nulis caption ini pun tolol juga. Makanya kita kalau melihat dari sebuah media-media, apalagi TikTok ya, sarangnya sampah ini ya. Mulai dari caption, mulai dari hasil editan AI dimasukkan ke TikTok dan menjadi konsumsi publik. Dan ketika ada penyaringan yang bersalah itu ditangkap di media sosial, nggak bisa, karena seluruh orang tolol bahkan buzzer melakukan hal itu di media sosial. Siapa yang harus ditangkap? Ada tangkap satu tumbuh 1000, seperti menutup situs judul. Itu yang terjadi. Demikian dulu videonya guys, sampai jumpa di video selanjutnya.